Ibu bapak, saudara-saudari, rekan-rekan imam yang terkasih, hari ini dalam sukacita yang melimpah, kita membuka hati pada tahun rahmat Tuhan dalam instansi dan unit kerja kita masing-masing. Kita percaya bahwa profesi yang kita emban saat ini adalah profesi yang bermartabat dan bernilai luhur. Ketika kita bekerja dengan penuh kasih untuk bangsa dan negara, seraya kita menghidupi keluarga kita masing-masing. Di tengah dunia yang semakin maju, meskipun kadang sangat egois dan individualistis, kita terpanggil untuk bekerja bersama, saling meneguhkan dan menguatkan, dan tetap berziarah penuh harapan dalam suka duka hidup kita. Solidaritas dan soliditas kita dalam organisasi kerja terbentuk karena kasih, karena mengenal dan memahami satu sama lain. Tidak ada pekerjaan yang tidak mulia. Semua pekerjaan itu luhur dan mulia, dan kita menabur kebaikan dan kasih dalam seluruh perjuangan memaknai tahun Yubileum 2025 ini. Bacaan pertama dari nubuat Yesaya menguatkan iman kita akan kasih Tuhan yang tidak pernah ingkar janji seperti nubuat ini. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang turun-temurun dahulu menjadi sunyi, sebab Aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Yesaya percaya pada tahun rahmat Tuhan bukanlah janji hampa, meskipun ia harus mempertaruhkan ucapan nubuatnya dengan kenyataan hidup yang pahit dan keras serta kejam. Tuhanlah kekuatan dan pengharapanku. Sebuah doa dan keyakinan iman Yesaya, hamba Tuhan yang terpanggil ke tengah bangsa Israel. Panggilan yang penuh dengan pergulatan dan pergolakan batin. Sebuah karya perutusan yang penuh dengan risiko kemuritan seorang abdi Tuhan. Yesaya persis lahir dalam carut-marut perebutan kekuasaan antara kerajaan, dan bangsa Israel terjepit oleh kepentingan kerajaan Asur dan Mesir, dan juga oleh sikap oportunis Raja Ahaz. Sejak tahun 740 sebelum Masehi, Asur memulai pendudukan pada bangsa Israel bagian utara, dan ibu kota Samaria akhirnya ditaklukkan pada tahun 720 sebelum Masehi. Penduduknya dibuang. Melalui sebuah strategi perang yang penuh jebakan, bangsa Asur dengan bantuan Mesir menaklukkan kerajaan Yehuda. Ahaz terjebak pada sikap cari untung, namun akhirnya binasa. Yesaya dalam segala kerapuhan kekuatan bangsanya percaya bahwa Tuhanlah pemenuhan pengharapan hidup bangsanya, dan melalui Raja Hizkia mereka membangkitkan harapan iman umat akan cahaya baru. Tidak mudah mengungkapkan kata-kata hebat tanpa pengolahan hidup batin yang dalam dan kuat. Banyak orang yang mudah berkata-kata tinggi, indah dan memuaku. Namun hal itu tidak lahir dari pergulatan dan pergumulan hidup yang nyata. Seringkali kita menghadapi hidup yang semu dan palsu, ketika apa yang kita katakan berbeda dengan apa yang kita hayati dan yang kita alami. Kejujuran dan ketulusan untuk mengalami hidup dengan segala suka dukanya, serta kemampuan mengolah pengalaman hidup itu menjadi berkat dan syukur adalah keutamaan seorang abdi Allah
di tengah badai kehidupannya. Pada tahun jubileum ini kita hendak masuk ke dalam kasih Tuhan, dan dua pertanyaan ini dapat membantu kita untuk memasuki misteri ini. Pertama, apakah kita sadar akan rahmat dan belas kasih Allah dalam suka duka hidup kita? Sudahkah kita membuka hati pada sukacita Roh Kudus yang memberikan semangat pembaharuan dalam hidup kita? Kedua, sadarkah kita bahwa hidup kita adalah sebuah peziaran tiada henti, dan kasih Allah menjadi terang yang tidak pernah pudar dalam kegelisahan dan kecemasan zaman ini? Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, Yesus membacakan kembali nas kitab suci dari nubuat Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Peziarah pengharapan hadir sebagai tema Jubileum 2025 kita. Dan betapa kita bersyukur atas rahmat Tuhan dalam hidup kita sebagai peziarah. Setelah jubileum pada tahun 2000, kini kita merayakan belas kasih dan kerahiman dalam pergulatan dan pergumulan hidup dunia yang ditandai oleh perang dan ketidakadilan. Jubileum tidak sekedar selebrasi sesaat, tetapi lebih dari itu, menggugat kesadaran nurani akan makna pengharapan yang kini semakin pudar dalam perkembangan zaman yang semakin mentereng. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengajak kita untuk tetap berpengharapan dalam ziarah penuh tantangan zaman ini. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kata-kata Rasul Paulus ini lahir dari pergulatan dan pergumulan hidupnya, dari seorang yang tidak percaya pada kasih Kristus menuju sebuah pembaharuan diri yang radikal untuk mengasihi Yesus sepanjang hidupnya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Paulus menyadari sungguh betapa tahun rahmat Tuhan tercurah dalam hidupnya yang penuh noda dosa, bahkan kerahiman dan belas kasih Tuhan melampaui keraguan dan ketakutannya akan hukuman atas dosa-dosa di masa lalu. Paulus seperti Yesaya percaya pada kuasa pengharapan ilahi dalam kasih Roh Kudus. Betapa merindukan hal yang baik dan benar, mengimpikan masa-masa hidup penuh damai dan sukacita adalah kerinduan yang harus dilahirkan terus dalam pengharapan tiada henti. Kita pun pernah mengalami dalam suka duka hidup kita betapa masa depan seakan suram dan tidak bersinar lagi, seakan karier dan prestasi hancur lebur karena kesalahan kecil dan juga karena pengkhianatan orang lain terhadap kita. Kita pun sering merasakan ditinggalkan, dikucilkan, dikhianati oleh orang-orang yang pernah kita bantu dalam hidupnya, orang-orang yang berjalan begitu lama dengan kita, dan mungkin orang yang kita jadikan sebagai tumpuan harapan terakhir kita. Hari ini pun kita diajak untuk membuka seluruh diri kita pada Jubileum Suci dengan tema Peziarah Pengharapan. Dan Yesus sendiri sebagai model dari kekuatan harapan itu sendiri ketika Ia ditolak oleh kaum keluarga dan kerabatnya, ketika warta kabar baik ternyata lebih sulit di dalam kalangan orang sendiri,
daripada kalangan orang luar yang lebih luas. Itulah misteri peziarah, betapa di dalam hidup ini kita bertumbuh karena kita terus bergerak, belajar mengenal arti hidup di luar diri dan kelompok kita, dan secara perlahan-lahan kita bertumbuh dalam kasih dan solidaritas tanpa sekat. Dalam prosesi jubileum di kota Roma pada tanggal 24 Desember 2024, Paus Fransiskus mengetuk pintu suci Basilika Santo Petrus dari atas kursi rodanya. Pintu diayunkan terbuka dan Paus melewati ambang pintu saat misa malam Natal. Ada 5 pintu yang dibuka dan pintu kelima yang terletak di penjara Roma di Rebibbia dibuka pada tanggal 26 Desember 2024 sebagai simbol mengundang semua tahanan untuk menatap masa depan dengan harapan dan rasa percaya diri yang baru. Ibu bapak, saudara-saudari, ada 2 pesan penting untuk kita perjuangkan dalam hidup iman kita. Pertama, marilah kita memeluk diri kita sendiri, mencium dan mendekat erat betapa kita sudah berjuang hari demi hari untuk memaknai iman meskipun rapuh dan lemah. Kita seringkali mudah memaafkan orang lain, namun kita lupa untuk memaafkan diri kita sendiri, memeluk dan memegang tangan yang lemah untuk kembali berjuang. Peziarah pengharapan kita mulai dengan menyadari betapa Tuhan Yesus mencintai kita, mencintai instansi kerja kita, mencintai perjuangan kita tanpa lelah untuk membangun bangsa dan negara ini. Saya percaya pada nasihat Paus Fransiskus betapa kita memperjuangkan komunitas kehidupan dengan berubah, bergerak dan berbuah. Seperti Paulus yang merendahkan hati dan mau menjadi murid Yesus, demikian pun kita berubah dan bergerak untuk menghasilkan buah-buah berlimpah dalam hidup karya kita di negeri ini. Kedua, titik api perubahan dan pembaharuan hendaknya kita mulai dari basis keluarga dan KBG kita di mana kita berada dan bertumbuh. Titik api pertumbuhan hidup gereja selalu dimulai dari kokohnya persatuan hidup keluarga sebagai gereja domestik. Kita selalu mendengar pepatah ini, betapa di balik seorang pribadi yang hebat selalu ada keluarga yang setia dan penuh cinta. Kita bekerja di instansi kita karena kita datang dari latar belakang keluarga yang diharapkan penuh kasih dan motivasi yang tidak pernah luntur. Kita menjadi kuat karena kita ingat istri, suami, anak kita, dan kita pada gilirannya terpanggil untuk membangun tahun rahmat di kantor dan juga di keluarga kita masing-masing. Inilah misteri hidup kita. Betapa kita tidak dipanggil untuk berbahagia dalam kelimpahan uang dan jabatan. Sebaliknya kita terpanggil untuk mensyukuri rahmat keluarga dan rahmat pekerjaan dengan gaji dan penghasilan cukup, setara dan adil. Milik kita adalah milik kita. Milik orang lain adalah milik orang lain. Tahun penuh rahmat ini mengajak kita sekali lagi, jangan mudah putus asa. Mari bangkit. Mari buka pintu-pintu harapan bagi orang lain yang lemah dan tidak berdaya. Mari buka jendela hati yang tertutup dan mudah putus asa. Dan kita berjalan bersama Yesus menyusuri lembah sukacita hidup kita. Pada hari kita rayakan jubileum ini dengan berubah, bergerak dan berbuah. Semoga Tuhan memberkati ziarah penuh pengharapan di instansi pelayanan kita masing-masing dan memberkati keluarga kita juga. Tuhan memberkati kita. Amin.